Oke, teman-teman mahasiswa Stekom yang mengambil mata kuliah akuntansi bisnis, ini kita pertemuan di sesi pertama, ya, di sesi pertama. Tentu saja di sesi pertama ini, secara pribadi Pak Beni itu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya. Siapa Pak Beni? Terus yang kedua, bagaimana sih aturan main dari perkuliahan kita akuntansi bisnis ini? Dari mulai kita belajar bersama gitu ya, sampai nanti kita ujian dan sampai nanti nilai kalian keluar. Itu penting dulu di awal, aturan main ya. Oke, secara nama mungkin kalian sudah tahu nama Pak Beni adalah Beni Cuaca. Ya, Cuaca, kalian nggak salah ya. Cuaca itu adalah marga. Jadi, marga Pak Beni Cua, jadi namanya Cuaca, Beni Cuaca. Nah, secara background pendidikan, Pak Beni ini sebenarnya S1-nya itu teknik mesin. Nah, bukan accounting loh, S1 teknik mesin. Dan yang kedua, Pak Beni juga sarjana hukum. Nah, lalu di S2 Pak Beni baru ngambil master accounting, gitu ya. Nah, detik Pak Beni menyampaikan materi ini ke teman-teman, detik ini Pak Beni lagi ongoing dalam penulisan disertasi. Tentu saja konsentrasi yang Pak Beni ambil itu adalah S3 Manajemen Strategik. Ya, S3 Manajemen Strategik, bergerak di bidang strategik bisnis. Nah, itu dari sisi background pendidikan formal, ya. Nah, dari sisi background pendidikan profesional, Pak Beni juga adalah seorang advokat, ya. Ini seorang advokat nih. Lalu dari sisi certified profesional, Pak Beni cukup banyak memiliki sertifikasi. Yang pertama adalah Certified Management Accountant dari ICMA Australia. Yang kedua, Pak Beni juga seorang konsultan pajak bersertifikat konsultan pajak. Oke. Lalu masih ada lagi nih sertifikasinya. Pak Beni juga seorang Certified Financial Planner, ya, perencanaan keuangan. Lalu Pak Beni juga Certified Productivity Practitioner, ya, CFP, Certified Financial Planner, CPP, Certified Productivity Practitioner. Lalu Pak Beni juga Certified Professional Organisasi Recovery, CPOR, dan Certified Professional Organisasi Development, CPOD. Ya, Pak Beni dapatin ini Certified Professional Organisasi Recovery dan Certified Professional Organisasi Development itu dari salah satu pakar OD, salah satu pakar organisasi development terbaik dunia ya, orang Indonesia, Bu Diah Darmayanti. Beliau adalah PhD OD dari Stanford University US. Itu ya. Nah, dan yang terakhir Pak Beni juga seorang profesional, jadi qualified risk governance profesional. Jadi Pak Beni juga seorang praktisi manajemen risiko. Nah, berbekal seluruh background pendidikan formal Pak Beni gitu ya teman-teman semuanya, dan berbekal dengan sertifikasi profesional Pak Beni, tentu saja Pak Beni di samping sebagai dosen yang saat ini mengajar teman-teman untuk mata kuliah akuntansi bisnis, Pak Beni juga seorang profesional ya, praktisi. Jadi karir Pak Beni setelah tamat kuliah sampai tahun 2024 kemarin, Pak Beni cukup banyak ya dikasih kepercayaan, tanggung jawab ya. Kalau untuk di bidang accounting, Pak Beni sudah beberapa kali ya menjabat sebagai CFO. Apa tuh CFO, Pak Beni? CFO itu adalah Chief Financial Officer.
Kalau bahasa simpelnya adalah seorang finance director atau direktur keuangan. Ya, jadi Pak Beni sudah praktisinya nih. Jadi kalau teman-teman membangun career development ya dari bidang accounting tentu saja, maka jenjang karir tertinggi yang teman-teman akan capai itu adalah menjadi seorang CFO, Chief Financial Officer atau direktur keuangan. Ya, itu dari sisi karir secara CFO. Nah, Pak Beni juga yang terakhir, Pak Beni seorang senior Vice President Director Internal Audit dan Risk Management. Ya. Nah, dan beberapa Pak Beni sebagai top level ya, top level management bergabung dalam board of director di perusahaan-perusahaan baik perusahaan nasional, berskala nasional maupun berskala multinasional gitu ya. Nah, untuk itu dengan berbekal pengalaman Pak Beni, tentu saja cara Pak Beni menjelaskan ke teman-teman lebih cenderung lebih warnanya ke arah praktisi ya dibandingkan dengan warnanya akademisi karena Pak Beni 100% adalah seorang profesional. Di samping itu Pak Beni juga seorang trainer nih teman-teman, seorang trainer. Ya, trainer di bidang di mana aja Pak Beni. Jadi itu kalau mau kita bilang ya dari sisi kampus yang pernah membawa Pak Beni itu adalah kampus Universitas Indonesia UI. Ya, UI, Pak Beni sering muncul di BCA Learning Center, Sentul City, Bogor, ya, bersama Pak Frans. Dan sering juga membawakan sertifikasi-sertifikasi di Universitas Airlangga, ya, Surabaya. Dan sebagai pembicara-pembicara dalam associate director-director sesuai dengan expertise Pak Beni. Terus Pak Beni juga seorang konsultan ya teman-teman, konsultan bisnis recovery. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu kolaps, nah kalau kita sakit ya, manusia sakit, pasti kan berobat nih ke dokter. Nah Pak Beni itu ibaratnya kalau perusahaan sakit, dokternya cari Pak Beni. Itu Pak Beni di expertise di bisnis recovery. Bagaimana perusahaan yang kolaps, yang stagnan, yang nggak bergerak, yang nggak bisa bertumbuh, atau bahkan bangkrut, Pak Beni yang sebagai dokternya untuk mengobati supaya perusahaan tersebut bisa kembali sehat gitu ya. Nah, berbekal experience dan expertise Pak Beni mencoba gitu ya mensummary materi akuntansi bisnis ini dalam 3 sesi ya, 3 sesi perkuliahan kita ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3 di hari Sabtu. Nah, Pak Beni yakin dan percaya ya, teman-teman yang sudah ngambil perkuliahan ini ada mungkin yang 100% mahasiswa, ada juga yang sudah kerja. Betul. Nah, ini campur nih antara mahasiswa dan sudah kerja. Dan biasanya bagi mahasiswa mungkin terbiasa dengan tugas-tugas gitu ya, tapi bagi yang sudah kerja, para profesional ya pasti kalau sudah pulang kantor cukup lelah ya, capek lah ya, tapi semangat kalian bagus sih. Pak Beni sih harus appreciate semangat kalian tadi. Nah, artinya apa nih Pak Beni? Artinya dalam perkuliahan 3 sesi ini, Pak Beni akan membahas pelan-pelan ya, bukan buru-buru. Karena percuma materinya Pak Beni kasih sekali banyak, tapi satu pun teman-teman nggak ada yang bisa mengimplementasikan, nggak ada yang applicable untuk apa? Ya, karena karena banyak yang harus kita aplikasikan. Kan banyak dulu tuh ucapan para menteri antara kampus, ya dunia akademisi dengan dunia real profesional itu terjadi gap, nggak ada link and match. Kenapa? Itu tadi, karena kalau hanya untuk mengejar textbook, ya tinggal Pak Beni bacakan aja semuanya gitu loh. Simple, tapi apakah itu yang mau kita cari? Tentu enggak. Ya. Jadi goal setting Pak Beni di perkuliahan ini adalah apa? Pertama, nilai kalian mahasiswa-mahasiswi Pak Beni mau dapatin nilai yang terbaik, yang paling bagus. Ya. Yang kedua, materi Pak Beni kita melangkah pelan-pelan
sedikit-sedikit aja. Tapi semuanya bisa diterapkan. Karena percuma ilmu tuh kalian kaya di kepala, tapi nggak bisa diterapkan. Untuk apa? Nggak ada impact-nya. Nah, itulah yang terkadang ya Pak Beni sekarang paham kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang menyatakan, kan Pak Beni juga di perusahaan ya, banyak perusahaan mengatakan seperti ini teman-teman. Dari pihak perusahaan mengatakan, Pak Beni, kita ini kok susah ya cari tim ya, cari karyawan ya. Nah, yang kampus ngomong apa? Setiap tahun kami meluluskan mahasiswa banyak loh. Kenapa kalian susah? Itu tadi, nggak ketemu antara yang dimau dengan dunia real, dengan yang lulusan dari kampus, materinya nggak nyambung, nggak terkonek. Nah, untuk apa? Teman-teman mendapatkan nilai A, ya kan, IPK cum laude, summa cum laude, gitu ya, dapat A. Tapi pada saat nanti masuk ke dunia real, teman-teman malah ilmunya nggak bisa applicable, nggak bisa diimplementasikan. Sia-sia dong. Nah, makanya Pak Beni lebih cenderung memilih kita belajar pelan-pelan aja, step by step ya. Nah, terus yang berikutnya, yang Pak Beni harap, dalam perkuliahan kita online ini, kalau ada kalian tidak mengerti, kurang jelas, atau apapun yang kalian ingin berinteraksi sama Pak Beni, boleh langsung japri ke Pak Beni ya. Boleh langsung japri ke Pak Beni. Nggak apa-apa ya. Pak, ada kendala ini, japri aja. Ya, nomor WA Pak Beni berapa, Pak? Oke, teman-teman catat ya, pelan-pelan. 08 21 41 03 06 57. Ulang Pak Beni, tadi saya ketinggalan, boleh. 08 21 41 03 06 57. Ya. Nanti kalau kalian mau WA Pak Beni, tanya mengenai pelajaran gitu ya, mata kuliah ini, atau tanya apapun juga keterkaitan untuk pertumbuhan. Kalian punya perkuliahan, dan pertumbuhan kalau seandainya kalian sudah profesional kerja di perusahaan, ada butuh Pak Beni mentoring, feel free ya, Pak Beni welcome dengan kalian. Tapi tolong tulis, Pak, saya Budi, mahasiswa Stekom, mata kuliah akuntansi bisnis. Karena kalau kalian nggak kasih tahu, Pak Beni biasanya tidak merespon ya. Kalau ada nomor-nomor yang nggak dikenal, kan biasa kita juga pengen privacy ya, jangan sampai ada yang nomor-nomor sembarangan, atau spam, atau yang hanya bermaksud untuk menipu. Biasanya Pak Beni tidak merespon. Tapi kalau kalian bilang, Pak Beni, saya Budi, mahasiswa Stekom, mata kuliah akuntansi bisnis, saya ingin bertanya ini Pak, pasti Pak Beni respon. Walaupun misalnya baru teresponnya besoknya, tapi tetap Pak Beni respon ya. Nah, artinya interaksi itu penting ya teman-teman ya. Pak Beni boleh nggak kalau kami tanya mengenai masalah di kerjaan? Oh, silakan, dengan senang hati. Tolong bantu kami untuk kira-kira kasih solusi Pak Beni. Oh, dengan senang hati. Karena baik di kampus maupun di profesional, ya puji Tuhannya kan Pak Beni berada di dua sisi alam ini. Ya, dua alam ini Pak Beni berada nih. Satu di kampus, satu lagi di dunia profesional gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan experience Pak Beni, teman-teman bisa manfaatkan experience Pak Beni tadi ini untuk pertumbuhan ya akademisi kalian, dan juga untuk pertumbuhan karir kalian di luar sana. Itu yang Pak Beni harap. Nah, semoga kalian bisa mengerti ini semua sehingga nanti kita bisa belajar dengan enjoy, materinya nggak padat gitu ya. Pak Beni kan juga ngalami toh jadi S1. S1 ada dua subjek yang Pak Beni ambilkan, teknik mesin sama hukum. S2 accounting, S3 strategi manajemen. Pastilah kita terus terang aja ngomong kan ya, kalau kita boleh jujur. Pak, kadang-kadang kita males sama dosen tuh Pak. Dia teori aja Pak, cerita teori. Ini adalah, itu adalah. Nggak kepake Pak, betul nggak pakai. Makanya Pak Beni bilang tadi, kita pelan-pelan aja, slow-slow aja. Nggak usah kejar-kejar materi yang secara apa ya, textbook. Karena yang penting itu tadi itu adalah kalian paham dulu aja dan bisa applicable. Nah, kalau kalian nggak paham, apalagi nggak bisa di-applicable, untuk apa kita kuliah? Oh enggak Pak, yang penting ijazah. Yes, butuh ijazah. Terus, minta maaf. Dari sisi perusahaan mengatakan apa?
kita belum cocok nih dengan kalian punya kompetensi. Nah, apa nggak sedih? Apa kita nggak kecewa? Apalagi kalau kita bisa dapatin nilai semua kumlot. Tapi kita dikatakan sama perusahaan, mohon maaf ya, kompetensi yang kamu pelajari di kampus itu belum applicable nih di perusahaan kami. Ya sedih dong kita kan. Nah, makanya kalian harus bisa memahami, walaupun kalian dapatin 10%, tapi bisa applicable. Itu sudah cukup modal kita melangkah. Daripada kalian paham semua teori itu ya, tapi pas di cara penerapannya, aduh nggak tahu Pak, bingung Pak. Belum pernah diajarin tuh Pak di kampus Pak. Padahal sudah diajarin, tapi tidak applicable. Sehingga dengan gampang kita ngomong apa? Kan belum dipelajarin Pak di kampus. Ada sebenarnya itu loh. Nah, itulah yang teman-teman harus mengerti. Pak Beni, jadi terus kalau pada saat ujian teman-teman, tolong ya jangan waktu ujian kalian jangan nanti telat dari jadwal ujian. Pak Beni kan mainnya di channel ya di Siakat Pak Beni. Nah, kalian tolong aware ya, diperhatiin ya. Ya seperti biasa lah ya di aturan mainnya Stekom, Pak Beni kan follow, kalian juga harus follow dong. Ya kan? Kita kan berada dalam satu kampus dengan aturan main yang sama gitu loh. Nah, tapi ini pakai tapi ya, jika benar-benar kalian pada saat itu berada dalam kondisi yang kurang sehat, sakit, atau ada kerja dinas, atau nggak bisa mengerjakan ujian nantinya, maka tolong japri Pak Beni ya. Karena nanti sayang-sayang nilai kalian teman-teman. Kita cuma ketemu di 3 kali Sabtu. Setelah itu kita kelar. Nah, nanti nilai kalian yang keluar nanti malah nilai yang nggak kita harapkan gitu loh. Sedangkan Pak Beni mau nilai kalian itu mendapatkan nilai yang terbaik. Dan, pakai dan loh ya, kalian bisa mengimplementasikan ilmu ini ke dalam dunia kerja, dunia real, dunia profesional itu loh. Dunia entrepreneur juga. Nah, itu harapan Pak Beni tadi ya. Nah, terus yang berikutnya apa lagi nih? Nah, supaya Pak Beni tidak tidak boring ya, ngoceh-ngoceh sendiri gitu ya. Maka Pak Beni juga mengundang Bu Frida. Bu Fridayani adalah dalam hal ini membantu kita ya, membantu kita supaya Pak Beni juga ada teman interaksi teman-teman semuanya ya. Jadi Bu Frida juga seorang praktisi ya, beliau juga kerja di perusahaan multinasional saat ini, perusahaan Jepang teman-teman. Nah, beliau juga sebagai corporate strategic planning dan beliau juga seorang dosen. Nah, kita beruntung nih, kita didampingi oleh Bu Frida yang dengan setia, dengan sabar, pelan-pelan kita akan nanti dibantu gitu ya, supaya ada interaksi dua arah gitu loh. Nah, jadi teman-teman enjoy ya di perkuliahan ini. Pak Beni, kami sambil dengerin Pak, sambil kami makan snack. Oh silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketiduran loh ya. Kalau ketiduran, nanti yang diajarin, ya paling oke lah Pak, saya dapat nilai A. Terus apakah nilai A tadi itu memiliki makna pada saat dunia profesional? Oh enggak. Kenapa? Hari ini perusahaan itu tidak tertarik lagi loh teman-teman melihat, oh ya kamu summa cum laude, ya gitu ya, dapat IPK 4. So what dengan IPK kamu 4? Tapi kalau kamu pada saat dites nggak bisa gitu loh. Jadi yang lebih tertarik dalam dunia kerja itu adalah apa? Bukan hanya sekedar IPK penting, tapi IPK tidak akan bisa mengantarkan kalian masuk ke dalam dunia real. Yang bisa mengantarkan kalian masuk ke dalam dunia profesional itu adalah apa? Applicable dari ilmu yang kalian dapatin di kampus. Ya, jadi Pak Beni IPK nggak penting, penting, tapi jangan over confidence. Pak, IPK saya 4, Pak. Pasti perusahaan pasti terima saya, Pak. Oh, tidak jawabannya sekarang. Tidak. Tapi pastikan tidak. Kenapa? Cara HRD gitu ya, human resources, cara memilih karyawan nggak seperti yang dulu lagi. Jadi pada saat nanti dengan user test, kalian akan nampak tuh interaksi apakah ilmu kalian applicable atau enggak. Kalau enggak ya say goodbye. Nah, jangan nangis loh ya. Pada saat kondisi-kondisi itu terjadi. Ah, masih lama kok Pak Beni. Ya, terserah. Hidup kan pilihan ya. Kalian memilih kan? Mau memilih sekarang untuk berjuang,
belajar baik-baik ilmu-ilmu terapannya gimana applicable-nya, sehingga nanti masa depan kalian bisa lebih kalian happy, atau sekarang kita menganggap sepele nih, kita menganggap remeh nih. Nah, nanti baru kita nangis gitu loh. Ya, pilih aja gitu loh. Apa yang kalian rasa baik untuk kehidupan kalian. Pak Benny cuma bisa mendorong, mengajak ya. Ayo nih, kita dapatin nilai yang terbaik di KHS kita, kartu hasil studi kita gitu kan, IPK kita dapatin nilai terbaik. Dan kita dapetin juga applicable konsep-konsep tadi, sehingga perusahaan-perusahaan besar bisa meng-hire kita, atau kita juga bisa menjadi seorang entrepreneur, wira swasta tentu saja ya. Nah, itu yang kalian harus paham tujuan dari perkuliahan dengan Pak Benny. Ada dua. Nilai terbaik dan applicable, sehingga nilai terbaik kalian bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat kita masuk ke dalam dunia yang real. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kita punya perkenalan dari Pak Benny ya. Sekali lagi Pak Benny akan ulang dulu untuk nomor WA Pak Benny ya. Pak Benny yakin karena kita online, nomor WA menjadi sangat penting untuk kita punya media untuk interaksi, untuk interaktif ya. Karena di perkuliahan sebelumnya juga sama. Ada mahasiswa Pak Benny yang pada saat ujian dia bilang, "Pak, minta maaf Pak, pada saat ujian itu saya nggak tahu Pak. Terus gimana dong Pak?" Oh, itu sering terjadi. Makanya kalian harus keep nih nomor WA ini ya. 0821 41 03 0657. 0821 41 03 0657. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba menyapa dulu ya dari ujung sana, salah satu partner gitu ya, partner strategik Pak Benny yang terbaik ya. Kita sapa Bu Frida. Apa kabar di sana Bu Frida? Apa kabar Pak? Ya, sehat Baik-baik Bu saja Frida? saya. Sehat. Wah, suara Bu Frida sangat jernih, luar biasa kedengarannya. Semangatnya ya, mantap, menggelegar. Nah, Bu Frida nanti bantu kita ya untuk bisa belajar pelan-pelan, slide demi slide. Ya, nanti Pak Benny akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bu Frida ya. Jadi kita bisa berinteraksi teman-teman. Kalau ada bingung, sekali lagi ya, bingung, error, atau apapun kontak Pak Benny ya. Oke, Bu Frida, udah ready kah? Ready Pak. Wis, ready, mantap. Kita mulai Bu Frida, slide by slide Bu Frida. Boleh minta tolong Bu Frida? Oke, sebentar. Kita mulai ya. Untuk slide pertama ini masih tujuan dari mata kuliah akuntansi dan bisnis. Yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Ya, aku bacain dulu semua ya Pak ya. Silakan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktek akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Ini adalah tujuan mata kuliah akuntansi dan bisnis, Pak. Oke, jadi untuk sesi 1 dan sesi 2 kita lebih mengupas yang menjadi di slide ini ya teman-teman ya, dari tujuan tadi gitu loh. Nah, kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Bu Frida itu kalau mau kita bilang ya materinya cukup padat ya, cukup padat dan cukup apa ya, syarat dengan nilai-nilai applicable ya. Jadi ya kita enjoy aja dan kita mulai belajar secara pelan-pelan ya. Dan kalian simak aja pelan-pelan tadi ya. Artinya ya semacam kalian nonton itulah ya, nonton YouTube. Oke Bu Frida, kita mulai masuk ya ke slide selanjutnya. Silakan Bu Frida. Slide berikutnya adalah jenis-jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur,
Contohnya yaitu perusahaan Honda, produknya mobil dan motor. Perusahaan Intel, produknya adalah komputer. Perusahaan Boeing, produknya pesawat terbang. Perusahaan Nike, produknya sepatu dan pakaian olahraga. Perusahaan Coca-Cola, produknya minuman. Perusahaan Sony, produknya barang elektronik. Oke, dari manufaktur dulu ya Bu Frida ya. Thank you. Oke. Perusahaan manufaktur. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu kalau kita sering ngomong itu pabrik gitu ya. Kawasan industri Pak Beni, betul. Teman-teman kan di Jawa Tengah ya. Kawasan industri Kendal, kawasan industri Batang, Grand Batang City gitu kan. Nah, itulah disebut dengan nama perusahaan manufaktur. Artinya manufaktur itu apa? Dari bahan baku ya, dari bahan baku yang berwujud ya, yang bisa dipegang nih, bahan baku yang bisa dipegang tadi itu, kita kasih proses namanya value chain, rantai nilai. Jadi dari bahan baku tadi itu kita treatment, kita kasih nilai tambah, ya kan? Nilai tambah maksudnya apa Pak Beni? Contoh dari plastik, dari apa kita olah, kita ubah bentuknya gitu loh ya, kita ubah dia punya fungsinya, ya kan? Kita ubah dia punya nilainya yang tadi cuma bahan baku, sekarang bisa dipergunakan untuk kita punya. Apakah manusia gitu ya, untuk tumbuh-tumbuhan atau untuk hewan juga gitu ya, atau untuk alam gitu loh. Jadi mengalami sebuah proses nilai tambah, value chain. Nah, nilai tambah tadi itulah yang kita harus pastikan jangan sampai nanti ya teman-teman dari proses produksi raw material sampai finish good. Tadi kan banyak proses tahapannya ya. Ada tahapannya diproses lagi, lalu di joinkan prosesnya, di assembling gitu ya, dirakit sampai menjadi finish good. Itu banyak prosesnya. Nah, kita harus bisa make sure jangan sampai setiap tahapan proses tadi nilai tambah tadi itu benar nggak bermanfaat untuk kita punya customer. Jangan sampai kita proses kan. Karena hati-hati teman-teman ya. Setiap proses yang kita berikan terhadap raw material tadi itu mengandung biaya. Semakin banyak proses yang tidak punya nilai tambah, akan semakin mahal kita punya produk. Akhirnya customer nanti membeli kita punya produk mengatakan seperti ini, produk kamu kemahalan, karena nggak ada nilai tambah. Nah, bukan berarti customer tidak mampu beli. Serius Pak Beni customer tidak mampu beli. Contoh ya, contoh. Contoh, simpel aja. Misalnya kita kepengen nih beli sepeda motor, contoh. Izin sebut brand ya, ini untuk contoh-contoh doang. Pak Beni, nama saya Budi gitu ya, Budi. Nah, Budi ini ingin membeli, kita punya sepeda motor itu namanya adalah, contoh nih, izin sebut brand lah, sepeda motor idolanya Bu Frida, Ninja Kawasaki. Wah, kan keren kan? Bu Frida naik Ninja Kawasaki warna hijau katanya. Preng 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 gitu ya. Nah, pada saat si Budi kepengen membeli Ninja Kawasaki tadi, misalnya uangnya nggak ada nih, tapi tetap dibeli kan? Dengan cara apa? Bisa jadi minjam ke duitnya orang tua, minjam ke teman, minjam ke tetangga, atau minjam ke perusahaan, atau bahkan si Budi tadi itu nyicil, ya kan? Ambil kredit, nyicil nih. Artinya apa? Walaupun si Budi tadi tidak punya uang atau uangnya belum cukup, tapi karena Ninja Kawasaki tadi memberikan nilai tambah, nilai tambah yang diinginkan oleh si Budi, berapapun mahalnya tetap dibeli. Nah, nangkap kan? Berapapun mahalnya tetap dibeli, walaupun uang si Budi tidak ada pas-pasan. Bisa jadi dia pengajuan kredit. Nah, Pak Beni tidak bicara dari sisi pola konsumsi gitu ya. Oh, berarti si Budi itu tidak hemat Pak Beni. Pak Beni tidak masuk ke ranah sana ya. Pak Beni karena fokus kepada nilai tambah. Ya, supaya kalian paham nilai tambah itu apa. Karena pada saat si Budi naik Ninja Kawasaki kan, breng, 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 gitu kan ya. Nah, dia merasa apa namanya identitasnya naik kelas gitu kan. Dia merasa kalau dia naik Ninja itu
Wah, dia diperhatikan. Dia merasa kalau naik Ninja tadi itu ada sebuah freedom dalam diri dia. Nah, nilai-nilai tambah tadi itulah akhirnya membuat si Budi, walaupun si Budi tidak punya uang, dia tetap beli. Nah, jadi jangan pernah mengatakan, ya dasar konsumennya saja Pak Beni tidak punya uang sehingga tidak bisa beli produk kita. Oh jangan, salah. Ambil contoh berikut kedua lagi. Kita bicara kayak rumah gitu ya. Rumah idaman. Rumah idaman kan. Si Budi sudah punya motor Ninja Kawasaki. Ya, motor Ninja Kawasaki tadi ini idolanya Bu Frida nih. Nah, lalu si Budi tadi ternyata dari motor Ninja Kawasaki dia dapat pacar nih. Nah, pacarnya tadi namanya misalnya si Wati ya. Budi punya pacar sama Wati nih. Lalu kan Wati bilang, "Kamu serius kah mau nikahin aku?" "Iya, saya serius. Saya 100% sayang sama kamu, cinta mati sama kamu." "Oke. Terus nanti kita mau tinggal di mana?" Setelah kita punya keluarga kecil tadi. "Oh, siap. Saya siap beli rumah." Mulailah mereka lihat rumah. Waduh, si Budi ngomong nih, "Tenang aja. Walaupun uang saya tidak ada, tapi saya bisa pinjam ke orang tua saya atau saya bisa lakukan KPR, kredit rumah." Ya. Jadi si Budi kerja gila kredit doang nih. Perilaku customer behavior yang kurang baik, tukang kredit. Tapi substansinya yang ingin Pak Beni sampaikan itu adalah Pak, walaupun rumah tadi bagi si Budi itu adalah mahal, kenapa mahal? Dia nggak punya uang kan? Tapi karena rumah tadi memberikan sebuah nilai tambah bagi keluarga kecilnya nanti dengan si Wati, dengan anak-anak mereka, apapun dia akan lakukan dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal yang dilakukan. Misalnya KPR. Artinya, kalau ada customer yang mengatakan produk kita mahal, nah, yang perlu diintrospeksi adalah apakah proses produksi manufaktur tadi, value chain tadi itu, seluruhnya sudah berfungsi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk akhir bagi customer. Jangan sampai, iya Pak Beni sudah memberikan nilai tambah, tapi bagi siapa? Bagi perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa itu ada nilai tambah. Salah. Yang harus meyakini itu ada nilai tambah dari sisi customer perspektif. Nggak bisa dari sisi perusahaan saja. Customer yang harus mengatakan, iya benar, lu punya produk itu ada nilai tambah. Nah, jadi kalau customer mengatakan, yes, produk motor Ninja Kawasaki itu luar biasa nilai tambahnya. Gitu kan? Terus yang kedua, kalau kita duduk di kopi Starbucks, di Starbucks ya, wah, kita punya pride naik gitu kan, itu nilai tambah. Padahal kopinya mirip-mirip, ya kan, dengan kopi yang kita minum di warung. Cuma kenapa beda tuh kopinya? Karena treatmentnya. Jadi kopi tadi itu di treatment di suhu tertentu, sehingga dikasih treatment tertentu, sehingga wanginya enak segala macam dan tempatnya brandnya Starbucks. Karena orang punya perspektifnya apa kalau duduk di Starbucks, wah kita punya pride beda nih gitu kan. Nah itu yang dibayar untuk nilai tambah tadi. Nah, jangan sampai kita buat kedai kopi, ya. Kenapa Pak Beni Starbucks bisa? Saya juga bisa lah, saya buat juga kedai kopi. Saya buat juga harganya mirip Starbucks, contoh. Tapi kenapa nggak ada yang beli Pak Beni? Ya karena nilai tambah yang kita berikan ke produk tadi yang diterima oleh customer itu customer tidak merasakan nilai tambahnya. Yang merasakan nilai tambahnya hanya berdasarkan perspektif kita sendiri. Itu yang tidak boleh. Makanya istilah kerennya itu di perusahaan yang customer oriented. Lebih keren lagi customer fokus, gitu ya. Jadi fokusnya ke customer, bukan fokusnya kata kita. Kalau kata kita ya kita sendiri dong yang jadi konsumennya. Buat sendiri kopinya, duduk sendiri, beli sendiri kan gitu. Kalau kata kita. Makanya harus customer fokus, customer oriented. Nah, itulah manufaktur dari barang raw material yang tidak punya nilai tambah